Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita kembali alhamdulillah melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membaca kitab Al-Masailul Jahiliyah, tradisi atau kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karya dari Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Taib. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan masalah yang ke-99 dan masalah yang ke-100, yaitu di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah azamatud dunya fi qulubihim. Iya, dunia itu besar di dalam hati mereka, sehingga ya, yang menjadi ukuran kebenaran menurut orang-orang jahiliyah adalah siapa yang diberi harta yang banyak. Bahkan mereka mengatakan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada orang-orang yang lebih terkenal, lebih terpandang, lebih terhormat? Kenapa diberikan kepada orang-orang fakir atau orang miskin? Maksud mereka adalah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Berikutnya kata Syekh rahimahullahu taala, al-mas'alatu al-hadiyatu ba'dal mi'ah. Ini kita sudah singgung juga. Masalah yang ke-101, izdira'ul fuqara. Di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah merendahkan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya, merendahkan orang-orang miskin. Ini sifat dari sifat orang-orang jahiliyah. Fa'atahum biqaulihi, maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya, wala taturudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi. Ya, janganlah engkau mengusir atau menolak orang-orang yang selalu beribadah, berdoa kepada Rabb mereka pagi dan petang. Akan kita sebutkan sebentar sebab turunnya ayat ini. Ayat ini ayat yang ke-52 dari surah Al-An'am. Taib. Sifat ini ya bukan dari kalangan orang-orang musyrikin saja. Bahkan sifat merendahkan orang-orang miskin ini terjadi dari dahulu. Ya, terjadi dari dahulu, dari semenjak zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Taib, kita baca keterangan Syekh hafizahullah taala. Kata beliau, hadhihi sabakun laha nadhirun. Ini telah berlalu yang semisal dengannya. Wa huwa annahum yatrukuna atba'al anbiya'i li'anna al-fuqara'a humul ladina taba'uhum. Ya, orang-orang jahiliyah dahulu mereka meninggalkan, tidak mau mengikuti para rasul, para nabi yang diutus kepada mereka, karena pengikut-pengikut mereka adalah orang-orang miskin. Iya. Jadi anggap, kenapa harus beriman kepada Muhammad? Ya, kenapa harus beriman kepada Nuh? Sementara lihat itu, pengikut mereka orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak punya harta, orang-orang miskin. Ya. Mereka mengatakan, diabadikan di dalam Al-Quran, qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun.
Ya, mereka mengatakan, apakah kami beriman kepadamu wahai Nuh, sementara pengikut-pengikutmu adalah orang-orang yang rendah? Ya, al-ardalun kata Syekh ay al-fuqara. Jadi maknanya ayat ini, ya, kata kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, apakah kami harus beriman kepadamu wahai Nuh, sementara pengikut-pengikutmu adalah orang-orang miskin? Walladzina la sya'na lahum fil mujtama', orang-orang yang tidak punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Wa hadza min dinil jahiliyah. Iya, dan ini termasuk dari agama orang-orang jahiliyah, membedakan antara orang miskin dengan orang kaya. Dan ini terjadi juga pada mungkin sebahagian kita kaum muslimin, ya, yang selalu yang menjadi ukuran, yang selalu dianggap adalah orang yang memiliki kekayaan. Ya, bahkan tabiat manusia selalu ingin bergaul, berkawan, berteman dengan orang-orang kaya. Ya. Kalau orang miskin tidak punya apa-apa, dia tidak dilihat. Ya. Siapa yang seperti ini, ketahuilah itu dari pemikiran atau tradisi orang-orang jahiliyah. Ya, semuanya sama, tidak ada bedanya. Akan dijelaskan nanti. Taib. Jadi ini ucapan ya kaum Nuh alaihi salam. Wa hadza min dinil jahiliyah, ini dari sifat orang-orang jahiliyah. Hatta innahum talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamna haula'i wa ayyajlisu ma'ahum. Kalau tadi itu kasus di zaman Nabi Nuh. Kalau ini kata Syekh, ya, sampai mereka orang-orang musyrikin ini, orang-orang jahiliyah ini, mereka minta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, agar melarang mereka ayyajlisu ma'ahum, untuk duduk bersama mereka. Ya, maksudnya, apa itu Bilal, ya? Apa itu si fulan? Tidak usah duduk bersama kamu, mereka orang miskin. Ya, bedakanlah kami dengan mereka, seperti itu. Ya. Kenapa mereka tidak ingin duduk sama-sama? Takabburan, ketakabburan. Iya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau, engkau di sini Muhammad, wahai Muhammad, jangan engkau mengusir, ya, orang-orang yang yad'una rabbahum, yang selalu beribadah kepada Rabb mereka, ya, di pagi petang, dalam keadaan mereka ikhlas. Ma'alaika min hisabihim min syai', ya, kamu tidak memikul tanggung jawab, ya, dari mereka sedikit pun juga. Wa man min hisabika alaihim min syai', ya, dan mereka juga tidak memikul tanggung jawab sedikit pun darimu. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin, kalau kamu mengusir mereka, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya, maksudnya di akhir ayat itu, seandainya engkau Muhammad, ya, mengusir orang-orang miskin gara-gara mentaati orang-orang kaya itu dari kalangan orang-orang Quraisy, ya, ya, orang miskin jangan, kita duduk sama-sama orang kaya. Kalau kamu melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, fatakuna minadh dhalimin, maka engkau Muhammad termasuk orang-orang yang zalim. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Ya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di kelanjutannya, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Demikianlah kami menguji sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain. Apa maksudnya di sini ujian? Kata sejumlah ahli tafsir, demikianlah kami menguji mereka, sebahagian mereka, yaitu orang-orang kaya, biba'din, dengan sebahagian yang lain, yaitu orang-orang miskin, liyaqulu, supaya mereka, yaitu orang-orang kaya, mengatakan, aha ula imanallahu alaihim min bainina,
Apakah mereka-mereka itu yang pantas diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah, bukan kita? Iya. Kata Allah apa? Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih mengetahui siapa hambanya yang paling bersyukur? Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salamun 'alaikum. Apabila datang kepadamu Muhammad orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, katakan keselamatan atas kalian, diterima. Ahlan wa sahlan. Tidak ada bedanya. Mau dia punya harta, mau tidak punya harta, yang jelas dia beriman kepada Al-Quran, itu menjadi saudara kalian. Tidak dibedakan. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Telah dicatat di sisi Tuhan kalian kasih sayang itu. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Kata beliau, faman ittaba al-haqqa walau kana faqiran. Ini syahidnya ya. Kata Syekh, siapa yang mengikuti kebenaran meskipun dia orang miskin, fahuwal karimu indallahi subhanahu wa ta'ala, dialah yang paling mulia di sisi Allah. Wa huwa alladhi yastahiqqu an yuqabila bil muqabalatil hasana wa yafsahu lahu fil majlis. Dia yang lebih pantas untuk diterima dari kebaikan-kebaikan, dilapangkan baginya dari tempat duduknya, maksudnya diberikan tempat duduk. Wa amma man a'rada 'anil haqqi, adapun orang yang berpaling dari kebenaran, wastakbara anhu, dia bertakabbur, sombong, fahada la yastahiqqu takrim, ini adalah orang yang tidak berhak dimuliakan. Li'annahu huwa alladhi ahana nafsahu, karena dialah yang menghinakan dirinya sendiri. Fayastahiqqul ib'ada wal iqsa'a wal hajar, sehingga dia pun berhak untuk dijauhi, ditinggalkan dan dihajar. Tidak diperlakukan dengan baik. Taib. Jadi ini poin yang ke-101. Bahwa di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah ihtiqar, merendahkan orang-orang yang miskin di tengah-tengah mereka. Maka turun ayat, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Wahai Muhammad, jangan engkau mengusir atau menolak orang-orang yang selalu berdoa beribadah kepada Tuhan mereka pagi dan petang dalam keadaan mereka ikhlas kepada Allah. Taib. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dan selainnya. Jadi sebab turunnya ayat ini saya bacakan ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra al-mala'u min Quraisyin bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembesar-pembesar dari kalangan Quraisy itu lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi lagi duduk-duduk, pembesar orang Quraisy lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inda Suhaibin wa Bilalin wa Ammar wa Khabbab ibn al-Arad wa ghairihim min du'afa'il muslimin. Di sisi Rasulullah SAW, jadi yang ditemani duduk oleh Nabi SAW ada di situ Suhaib, ada Bilal, ada Ammar bin Yasir, ada Khabbab ibn al-Arad, dan selain mereka dari orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Intinya Nabi duduk bersama orang-orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Lewat pembesar dari tokoh Quraisy. Faqalu, mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, aradita bihaula'i min qaumik. Apakah kamu ridho duduk bersama kaummu yang seperti itu? Ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Apakah mereka-mereka ini yang pantas Allah Subhanahu wa taala
berikan anugerah kepada mereka? Maksudnya, apakah dia yang pantas mendapat hidayah sementara dia tidak punya apa-apa? Iya. Wa nahnu nakunu taba'an li haula'i. Iya. Apakah kami pantas untuk mengikuti mereka ini, orang-orang rendah ini? Ya, jadi intinya ya, orang-orang Quraisy ini ya mengkritik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka bergaul dengan orang-orang miskin. Iya, duduk bersama mereka. Katanya kalau kami beriman, apa kami harus mengikut kepada mereka? Tidak pantas. Ya, ahaula imanallahu alaihi min bainina. Apakah mereka yang pantas diberi anugerah oleh Allah? Bukan kita ini. Ya, kemudian kata mereka, yang intinya katanya, ya, utrudhum anka fala'allaka in tarattahum an nattabi'aka. Sudah, kamu usir saja mereka-mereka ini, orang-orang miskin ini. Boleh saja kalau kamu mengusir mereka, kami akan beriman dan mengikuti kamu, wahai Muhammad. Ya. Jadi ini apa? Permintaan orang-orang Quraisy supaya Nabi ini, Muhammad ini tidak bergaul dengan siapa? Du'afa, orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Maka turunlah ayat yang kita baca tadi. Jadi ketika mereka minta, wahai Muhammad, usir mereka, ya boleh jadi kami ini, orang-orang kaya ini bisa beriman kepadamu, ya bisa mengikuti kamu kalau kamu mengusir mereka ini, orang-orang rendah ini. Fanazalatil ayah, maka turun ayat, wala tatrunil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajah. Janganlah engkau Muhammad mengusir orang-orang yang mereka sudah beribadah, selalu beribadah kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Yuriduna wajah, dalam keadaan mereka ikhlas ibadahnya kepada Allah. Jangan diusir. Ya, Allah bilang apa? Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu sampai mengusir mereka padahal mereka kaum muslimin, berarti kamu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ya, maka ayat ini ya yang dipakai pendalilan di antara sifat dari sifat orang-orang jahiliyah adalah selalu memandang ya, atau merendahkan al-fuqara, orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Ya, kalau orang miskin tidak dilihat, ya, tidak tidak dipandang, tidak berharga. Tapi kalau orang-orang kaya datang, subhanallah, dimuliakan. Dan ini mungkin kadang terjadi pada sebagian dari kaum muslimin. Jadi intinya tidak ada perbedaan, ya, antara kekayaan, kemiskinan. Siapa saja yang mengikuti al-haq, ya, yang mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka hakikatnya, sejatinya dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemarin sudah lewat, ya, ukuran kemuliaan di sisi orang-orang jahiliyah itu terkait dengan pemberian, terkait dengan harta. Siapa yang banyak hartanya, ya, dia yang mulia. Yang sedikit, dia tidak mulia. Ya, makanya sudah kita sebutkan kemarin ini ayat. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ya, kamilah yang membagi-bagi kehidupan itu, rezeki itu, ya, di tengah-tengah manusia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Ya, kami mengangkat sebahagian yang lain, melebihkan sebahagian yang lain dibandingkan yang lainnya. Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, supaya sebahagian mereka membantu sebahagian yang lain. Ya, itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ada yang diberi kelebihan dari harta dan ada yang yang kurang, ya, atau cukup. Ya, hikmahnya supaya saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Baik, selesai 101 ini. Berikutnya masih berkaitan dengan pembahasan kita. Kata Syekh rahimahullahu taala, al-mas'alatu ats-tsaniyatu ba'dal mi'ah. Masalah yang ke
Kata Syekh, ramyuhum atba'ar rusul bi adamil ikhlas wa talabid dunya fa ajabahum biqaulihi ma 'alaika min hisabihim min syai'. Ini masih di ayat kelanjutan ayat tadi ya. Iya. Kata Syekh rahimahullahu taala, di antara sifat orang-orang jahiliyah yang ke-102 ini, orang-orang jahiliyah mereka menuduh pengikut para rasul ini dengan tuduhan apa? Tidak ikhlas. Ya. Wa talabid dunya. Mereka berdakwah hanya mencari dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dari pernyataan mereka, ma 'alaika min hisabihim min syai'. Ya, kamu tidak memikul tanggung jawab mereka sedikit pun juga. Apa maksudnya ini? Kita baca keterangan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Min a'mali ahli jahiliyah, di antara perbuatan atau sifat orang-orang jahiliyah, annahum yarmuna al-fuqara bi annahum ma amanu illa min ajli ay yuhassilu ala syai'in min matami'id dunya. Ya. Bahwasanya mereka, ya, orang-orang jahiliyah ini, mereka menuduh orang-orang fakir, orang-orang miskin, bahwa mereka ini tidaklah beriman kepada Muhammad kecuali karena ada sesuatu yang mereka ingin capai. Ya, ada sesuatu yang mereka inginkan dari kehidupan dunia. Ya, jadi tadi ini yang apa? Orang-orang Quraisy tidak mau duduk bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena katanya ini di sekitar Muhammad orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin ini dituduh lagi bahwa mereka beriman kepada Muhammad, ya, mengikuti ajaran Muhammad, bukan murni mengikuti tapi ada maksudnya. Ya, ada sesuatu yang dia cari di belakangnya. Iya, jelas ya. Kama qala, dan ini disebutkan dari kisah orang-orang terdahulu, kama qala alu fir'aun li Musa alaihi salam huwa wa Harun. Sebagaimana ini juga diucapkan oleh pengikut-pengikut Fir'aun kepada Musa alaihi salam dan Harun, saudaranya. Iya. Wa takuna lakumal kibriya'u fil ard. Iya. Engkau menjadi, maksudnya watakuna lakumal kibriya'u fil ard, engkau berdua ingin menjadi orang-orang yang dibanggakan di atas muka bumi. Wa qala qaumun Nuhin, demikian pula kaumnya Nabi Nuh berkata kepadanya, ma hadza illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum. Ya, saya tidak melihat dia ini kecuali manusia biasa seperti kalian. Yuridu an yatafaddala alaikum, dia ingin, ya, lebih tinggi daripada kalian. Dan ini ada ya beberapa ayat sebelumnya. Jadi ketika Nabi Nuh alaihi salam, ya, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malakum min ilahin ghairi, atau malakum min ilahin ghairu, kenapa kalian mengambil sesembahan, ya, selain Allah? Ya, faqala al mala'ul ladzina kafaru min qaumi, maka pembesar, ya, tokoh-tokoh di tengah kaumnya berkata apa? Ma naraka illa basyaran mithluna, kami tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali manusia biasa seperti kami. Yang kedua, wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'yi, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu ini kecuali orang-orang rendahan, orang-orang miskin. Ya, badiyar ra'yi, tinggal di pedalaman. Ya, jadi itu tuduhan mereka. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, bahkan kami tidak melihat ada kelebihan pada dirimu. Bal nadhunnukum kadzibin, parahnya mereka mengatakan bahkan kami yakin kamu itu adalah pendusta.
Iya, jadi ini apa? Tuduhan-tuduhan. Ya, makanya di beberapa ayat setelahnya, ya, Nabi Nuh berkata, "Ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa 'ala Allah." Ya, kami tidak pernah meminta upah kepada kalian. Ya, kami berdakwah, ya disebutkan dalam ayat, lailan wa nahara, siang dan malam. Ma as'alukum alaihi min ajr. Kami tidak pernah minta upah kepada kalian, tidak minta gaji. In ajriya illa 'ala Allah. Allah yang memberikan pahala kepada kami. Iya. Tapi tuduhan mereka apa? Lain. Yarmunal anbiya bi annahum yuriduna asy-syarafa war ri'asah. Mereka menuduh para nabi bahwa para nabi ini hanya ingin asy-syaraf, ingin dimuliakan, ingin ditinggikan. Iya. Wa yarmuna fuqara al-mu'minin bi annahum yuriduna al-ghina was-sarwa bittiba'ihimur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menuduh orang-orang miskin dari kalangan kaum mukminin bahwa mereka itu beriman hanya menginginkan kekayaan. Ya, mereka beriman dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ingin, ya, ada sesuatu yang diinginkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fallahu jalla wa ala qala, maka Allah membantah mereka, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajah. Sama tadi ya, ayat yang tadi. Cuman pendalilannya di sini di potongan ayat yang terakhir. Iya, kata Allah, janganlah kamu wahai Muhammad mengusir orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pagi dan petang, ya, yuriduna wajah, itu di situ, dalam keadaan mereka mengharapkan wajah Allah, mereka ikhlas beribadah. Ya, jadi bukan seperti tuduhan kalian wahai orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang miskin ini dari kalangan kaum mukminin, kalian tuduh mereka beriman kepada Muhammad itu hanya sekadar apa? Mau duniawi. Ya, hanya mencari dunia, tidak ikhlas. Allah katakan yuriduna wajah. Iya, yuriduna wajah. Mereka itu beribadah kepada Allah semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fahadha raddun alaihim biqaulihim fil mu'minin innahum yuriduna ad-dunya. Iya, kata Syekh, ya, ini adalah bantahan kepada mereka ketika mereka, ya, menuduh orang-orang beriman dengan tuduhan bahwa mereka beriman kepada Muhammad karena mencari dunia. Allah mengatakan yuriduna wajha, ya, bukan mencari dunia tapi mereka ikhlas. Fa'athbata lahumul ikhlas, maka Allah menetapkan bagi mereka keikhlasan. Ya, dari sini juga ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah dipetik pelajaran bahwa terkadang, ya, kehidupan dunia itu yang menghalangi seseorang mendapatkan hidayah. Ya, bahkan kebanyakan, ya, kebanyakan orang dia terhalang hidayah, ya, tidak bisa menerima al-haq gara-gara kedudukan yang dia miliki. Ya, gara-gara kehidupan dunia atau harta yang dia miliki. Ya. Makanya dari dulu hingga sekarang kebanyakan orang-orang yang gampang menerima kebenaran adalah dari kalangan apa? Orang-orang biasa. Ya, orang-orang miskin. Walaupun tidak dipungkiri ada dari orang-orang juga yang mendapatkan hidayah, dia berkecukupan, tapi kebanyakannya, ya, maka disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa di antara penghalang hidayah adalah sebab seseorang itu dia besar hati, besar kehidupan dunia di dalam hati mereka. Ya, dan ini kemarin telah kita singgung. Ya, ini kemarin telah kita singgung terkait tentang masalah ini. Ya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa poin, ya, terkait tentang apa? Sifat orang-orang jahiliyah yang berkaitan tentang
masalah dunia termasuk dari penghalang-penghalang hidayah. Baik, berikutnya. Jadi kalau kita lihat ya, dan beberapa poin sudah kita lewati ya, terkadang ya dari sifat orang-orang jahiliyah itu ya, mereka merasa kalau kita beriman mengikuti Muhammad ini ya, kita ini berjasa kepada mereka ya. Dari ini tadi yang kita sebutkan, kalau ini tidak ya, tuduhan mereka kepada kaum mukminin ya, dia bilang, oh ini mereka beriman ke Muhammad karena dia ingin dunia ya, dia ingin dunia, ada yang dia inginkan ya. Di sisi lain ya, dari sifat orang-orang jahiliyah dahulu, keimanan mereka kepada Muhammad, mereka merasa berjasa. Dan ini sudah kita sebutkan juga kemarin. Jadi disebutkan dalam surah Al-Hujurat itu, dari orang-orang Arabi, Arab Badui, mereka mengatakan, ini disebutkan dalam Al-Quran juga dalam surah Al-Hujurat, yamunnuna 'alaika an aslamu, kata Allah ya, mereka merasa memberi manfaat kepada kamu wahai Muhammad atas keislaman mereka ya. Istilah kita, mereka merasa berjasa ya. Oh, kalau bukan kami beriman tidak akan seperti ini dakwahmu wahai Muhammad. Kalau kami tidak beriman, kamu ini tidak akan bebas berdakwah. Merasa berjasa. Allah tegur ya, yamunnuna 'alaika an aslamu ya, mereka merasa berjasa kepada Muhammad atas keislaman mereka ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin ya. Qul la tamunnu alayya islamakum, katakan kepada mereka, jangan kalian merasa memberi manfaat, jangan kalian merasa berjasa atas keislaman kalian kepada Muhammad, jangan. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin, bahkan Allah yang memberikan anugerah, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan nikmat kepada kalian untuk kalian menerima hidayah, menerima Islam, in kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar-benar apa? Beriman ya. Apa maksudnya? Jadi seseorang ya, jangan pernah ya, karena dia misalnya seperti misalnya kita sekarang sudah kenal dakwah, kenal sunnah, jangan pernah apapun pekerjaan kita, ikut dalam bidang dakwah kah, dalam pengurus kah, apakah, jangan pernah merasa berjasa ya. Karena kadang muncul sebagian orang, kalau bukan saya ngurus dakwah di sana itu tidak jalan ya, kalau bukan saya pengajian di situ sudah lama terputus ya, kalau bukan saya yang buka donasi ya, maka masjid ini tidak akan terbangun. Ucapan-ucapan yang mungkin remeh ya, kita dengar biasa, tapi kadang orang tidak menyadari bahwa itu sifat apa? Sifat yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah dahulu ya, merasa bangga, ujub ya, merasa berjasa karena dia bisa menjadi pengurus dakwah ya, tidak begitu ya. Kalau ada orang diberi anugerah, ada orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dia menjadi panitia, dia menjadi sebab orang lain bisa mendapat ilmu, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebab-sebab gara-gara dia orang lain mendapat kebaikan dan hidayah ya. Intinya seorang itu tidak ujub atau bangga dengan apa? Dengan amalannya. Baik. Berikutnya kata beliau rahimahullah taala, ini sudah pembahasan lain, al-masailu ats-tsalitsah wal-rabi'ah wal-khamisah was-sadisah was-sabi'ah was-tsaminah ba'da al-mi'ah, masalah yang ke 103, 104, 105, 106, 107 dan 108. Ini digabungkan ya. Dari 103 sampai 108 digabungkan dalam satu pembahasan. Kata beliau yaitu al-kufru bil malaikah. Mereka kufur mengingkari akan malaikat-malaikat.
Al-kufru bir rusul, mereka kufur kepada para rasul. Al-kufru bil kutub, mereka kufur terhadap kitab-kitab. Al-i'radu amma jaa anillah, mereka berpaling dari apa yang datang dari Allah. Al-kufru bil yaumil akhir, mereka kufur terhadap negeri akhirat. At-takdzibu bi liqa'illah, mereka mendustakan akan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh di sini memberi judul apa? Kufruhum bi usulil iman. Ini judul mencakup ya semuanya. Jadi di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu, dan ini merupakan pokok ya, adalah mereka mengingkari usulul iman, pokok-pokok keimanan. Ya, mereka mengingkari apa? Usulul iman, yaitu pokok-pokok keimanan. Ya. Rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, keumuman dari usulul iman ini mereka ingkari semuanya, keumumannya. Nah, makanya ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Dan ini semua disebutkan ya dalam surah Al-Baqarah. Ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah itu Allah banyak berbicara tentang siapa? Ahlul kitab. Ya, khususnya dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Mereka mengingkari akan usul al-iman, pokok-pokok keimanan. Tapi kata Syekh hafizahullah taala, kullu hadhil masail min umuril jahiliyah. Semua pembahasan-pembahasan ini dari perkara-perkara jahiliyah. Fahum la yu'minuna bil kutub. Ya. Mereka tidak beriman kepada Alkitab. Ini sudah banyak disinggung ya, pembahasan tidak beriman kepada kitab mereka. Misalnya mereka tidak beriman kepada orang-orang Yahudi, tidak beriman kepada kitab Taurat. Iya, padahal mereka tahu itu adalah petunjuk yang diberikan kepada mereka. Iya. Wa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal isi kitabnya seperti mengenal anak-anak mereka sendiri, tapi tidak mau beriman. Wala yu'minuna bir rusul, mereka juga tidak beriman kepada para rasul. Wala yu'minuna bil malaikat, tidak beriman kepada malaikat. Wala yu'minuna bil yaumil akhir, bahkan tidak beriman kepada negeri akhirat, tidak beriman akan perjumpaan dengan Allah. Ya. Kenapa mereka tidak beriman? Satu kuncinya kata Syekh, li'anna hadhihi min umuril ghaib, karena semua yang disebutkan ini perkara-perkara gaib. Ya, perkara-perkara apa? Gaib. Wa hum la yu'minuna bil ghaib, sementara mereka memang tidak beriman terhadap hal yang gaib. Wa inna ma yu'minu bi hadhihi al umur, ya, min yu'minu bil ghaib. Ya, falidzalika kafaru bil malaika, makanya karena mereka tidak beriman kepada hal yang gaib, ya, maka mereka kufur terhadap malaikat, malaikat gaib. Mereka tidak beriman kepada kitab-kitab para rasul hari akhirat. Walihada atnallahu 'alal ladzina yu'minuna bil ghaib fi awalil Quran. Oleh karena itu kata Syekh, Allah memuji orang-orang yang beriman kepada al-ghaib di awal surah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Ya, ketika orang membuka pertama kali surah Al-Baqarah, alif lam mim, terus dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, terus alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, langsung disebutkan ya, ya, tentang negeri akhirat. Ya, kenapa seseorang misalnya, ya, misalnya dia lebih mengedepankan kehidupan dunianya daripada akhiratnya? Karena kurang keimanan. Iya tuh. Iya. Padahal saya sampaikan bahwa misalnya kehidupan dunia itu kalau dipikir-pikir ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ya. Satu hari di akhirat, dalam ayat lain disebutkan itu seperti 1000 tahun di dunia.
Ya, tapi kenapa orang lebih memilih mencari kehidupan, kesuksesan di dunia sesaat dibandingkan kesuksesan akhirat yang abadi? Ya, kenapa demikian manusia? Karena kurang keimanan kepada apa? Negeri akhirat. Tabiat manusia, ya, mereka itu maunya yang langsung. Ya, katanya kita sholat ini apa manfaatnya? Ya, kita ini jaga ibadah kita apa manfaatnya? Kurang kerjaan, karena mereka tidak beriman kepada apa? Ini al-ghaib. Nah, ini sumber. Iya. Yang membedakan antara apa? Orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Jadi saya ulang, mereka orang-orang jahiliyah dahulu, mereka kufur, mengingkari usulul iman, ya, tidak beriman kepada para rasul, malaikat dan seterusnya yang telah kita sebutkan, tidak beriman terhadap Allah, tidak beriman terhadap negeri akhirat. Ya, kenapa? Itu tadi, karena mereka tidak mau percaya tentang hal yang gaib. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang apa? Beriman terhadap al-ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Wa yadkhulu fi dzalika al-imanu billah. Jadi keimanan kepada al-ghaib ini masuk dalamnya keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, wal wahyi, keimanan kepada wahyu, keimanan terhadap negeri akhirat. Kullu dzalika yadkhulu fil imani bil ghaib. Kata Syekh, semua ini masuk dari keimanan terhadap al-ghaib. Wal jahiliyatu la yu'minuna bil ghaib. Sedangkan orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak beriman terhadap al-ghaib. Falidzalika yakfuruna bihadhil umur wa yakfuruna bi liqa'illahi yaumal qiyamah. Makanya mereka kufur, mengingkari perkara-perkara ini. Mereka mengingkari, tidak mengakui akan adanya perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat. Iya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan, ya, dengan Allah, Rabbnya, Tuhannya, ya, falyamal amalan salih, maka hendaknya dia beramal amalan saleh dan dia tidak berbuat kesyirikan sedikit pun juga. Ya, menunjukkan apa? Akan ada hari perjumpaan seorang hamba dengan penciptanya. Ma minkum illa sayukallimuhur rahman laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Ya, dalam hadis dikatakan tak seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara langsung oleh Allah. Tidak ada perantara, tidak ada penerjemah antara kamu dengan Allah. Tidak ada. Ya, maka ini keimanan terkait tentang negeri akhirat. Baik, saya kira cukup dulu. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjut di pembahasan yang lain biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.